Yang bertanya gini nih, dok, itu sepertinya kurang tepat dok kalau misalkan BPJS dibilang gratis. Ternyata BPJS itu nggak gratis dok. Saya bayar tiap bulannya yang harus dilakukan untuk kepesertaan keaktifan BPJS tersebut. Nah, itu video-video konten saya BPJS itu ternyata kurang tepat dok kalau misalkan dibilang gratis. Jadi begini, kalau misalkan yang seperti itu memang betul kalau misalkan BPJS itu tidak gratis karena itu pakai BPJS Mandiri yang harus dibayarkan setiap bulannya. Nah, kita memiliki tanggungan atau tanggung jawab untuk membayar berdasarkan kelas. Kelasnya kelas 1, 2, 3. Nah, untuk sementara ini mungkin itu yang difahamin. Ternyata ada BPJS PBI namanya. BPJS PBI itu penerimaan BPJS Kesehatan PBI, penerimaan bantuan iuran, adalah peserta jaminan kesehatan untuk mereka fakir miskin dan tidak mampu. Bagi penduduk yang tidak mampu, pemerintah memfasilitasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan masuk dalam kategori peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. Nah, di sini PBI menjelaskan bahwasannya BPJS itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi ada sebagian masyarakat yang memang sudah terdaftar jadi peserta PBI. Jadi kalau misalkan di lingkungan kita itu pasti aja ada yang menerima bantuan BPJS pemerintah itu. Nah, BPJS pemerintah itu memang kita nggak bayarkan, tapi pemerintah yang bayarkan. Namun, kalau misalkan BPJS pemerintah itu, keaktifannya kita harus terus cross-check ke bagian desa, ke bagian kecamatan atau perangkat desa lainnya, tergantung tempat kita berada. Nah, keaktifannya, kalau misalkan ternyata PBI itu nggak aktif gimana? Nah, itu tanyakan lagi ke pemerintahnya, ke bagian perangkat desanya, itu kenapa nggak aktif. Nah, nanti bisa diaktifkan atau tidak bisa diaktifkan ulang, tergantung dari regulasi bagian dari perangkat desa tersebut. Jadi perangkat desa tersebut yang senantiasa terus mensurvei dari kependudukannya yang masyarakat yang mohon maaf yang kurang mampu atau yang sudah mampu itu tidak diberikan PBI. Nah, kalau misalkan yang kurang mampu pasti diberikan PBI. Nah, di situ harus kita menunjukkan ada beberapa syarat tertentu atau kita terus mengupdate syarat tertentu itu. Nah, syarat-syarat itu untuk kepesertaan PBI boleh ditanyakan di bagian perangkat desa masing-masing. Jadi, kalau misalkan video konten saya yang bilang cabut gigi atau tambal gigi pakai BPJS itu gratis, ya penanganannya saja gratis. Karena kalau misalkan pembayaran BPJS Mandiri itu dilakukan di kantor BPJS itu sendiri. Jadi memang tidak gratis, dibayarkan per bulannya. Cuman BPJS ini sifatnya mensubsidi. Apabila kita bayar, tapi kita alhamdulillah nggak pernah menggunakan, artinya tidak pernah sakit atau menggunakan BPJS tersebut yang kita sudah bayar, ya berarti akan dipakai atau akan digunakan untuk menolong sertaan pasien BPJS lainnya yang sedang sakit, seperti itu ya. Ada yang bilang BPJS itu nggak gratis, ya saya bilang betul, karena mungkin yang menanyakan itu selalu bayar mandiri dengan kepesertaan BPJS Mandiri, bukan PBI. Terima kasih Pak untuk inputannya, bahwa kita memang harus bayar tiap bulannya apabila kita menggunakan BPJS Mandiri. Seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi seperti ini. Kalau misalkan kartu BPJS kita di rumah sakit, nah di rumah sakit dengan sudah membawa rujukan dari puskesmas, kartu BPJS kita digunakan di rumah sakit, regulasinya udah betul, sudah bawa surat rujukan dari puskesmas atau vaskes 1, ternyata berobat ke puskesmas tersebut dengan merujuk lagi ke lainnya yang tingkatannya lebih tinggi, misalkan tipe C, merujuk lagi ke tipe A yang di provinsi. Misalkan kalau misalkan ada di Cirebon, berarti merujuknya bisa jadi ke Gunung Jati atau dari Gunung Jati ke Hasan Sadikin Bandung. Nah, itu rumah sakit rujukan provinsi. Nah, hal itu bisa saja terjadi, tapi dengan alasan bukan berarti dari limit BPJS kepesertaan kita untuk berobat dengan kasus kita itu ternyata tidak mencukupin, bukan. Tapi alasannya adalah kalau misalkan dirujuk lagi dari satu rumah sakit tipe C ke rumah sakit yang tipe B atau tipe A atau rumah sakit provinsi, itu pastinya mengatasnamakan kasus tersebut memang
tidak bisa tertangani di rumah sakit tersebut dengan alasan dokter spesialisnya mungkin terbatas di rumah sakit tipe C. Jadi harus dirujukan kembali ke rumah sakit tipe B atau tipe A. Contohnya, kasus-kasus yang membutuhkan perawatan lanjutan yang tidak ada di rumah sakit tipe C. Nah, banyak sekali dari dokter spesialis gigi, itu banyak sekali sekarang. Terus itulah yang digunakan tingkatan-tingkatan regulasi apabila dari setiap vaskesnya tidak bisa melakukan tindakan dari kasus kita alami, berarti kita dirujuk ke rumah sakit lainnya, pastinya yang lebih tinggi tipenya, seperti itu ya. Bisa difahamin, dan memang surat rujukan itu berlaku dan regulasinya seperti itu. Bukan alasan lain, bukan alasan limit, atau bukan alasan apa. Itu menurut saya. Yang saya lakukan di rumah sakit apabila saya tidak bisa mengerjakan, bukan kompetensi saya nih di rumah sakit tipe C. Berarti harus dirujuk ke rumah sakit tipe B dan tipe A. Seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan yang seperti ini. Dok, kalau misalkan saya itu minta rujukannya di klinik dan klinik itu tidak ada dokter giginya, apakah saya harus ke puskesmas yang ada dokter giginya? Jawabannya tidak. Di klinik itulah yang tidak ada dokter giginya itu bisa mengeluarkan surat rujukan langsung ke vaskes lanjutan atau vaskes 2. Ya, bisa langsung dari vaskes kita. Misalkan vaskes kita ada di klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS tapi tidak ada dokter giginya. Nah, ya dokter umumnya yang menuliskan surat rujukan ke rumah sakit atau ke fasilitas tingkat lanjutan yang ada di sekitar wilayah kita berada. Nggak bisa, misalkan minta rujukan wilayahnya Cirebon, minta rujukannya ke rumah sakit Indramayu, itu nggak bisa. Itu hanya contoh saja. Beda, rujukan beda daerah itu tidak bisa dilakukan. Tapi syarat rujukan bisa diminta di vaskes yang tidak ada dokter giginya, yang pada saat ini yang sudah tertera, yang sudah terdaftar, kepesertaan kita aktif. Disitulah kita minta. Misalkan fasilitas tingkat pertama kita ada di dokter umum A, ya udah di dokter umum A lah yang mengeluarkan surat rujukan ke rumah sakit. Lebih dipahamin ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan lagi mengenai BPJS, silakan isi di kolom komentar. Pastikan untuk subscribe karena saya akan membahas kepesertaan BPJS yang bisa dilakukan untuk berobat gigi. Itu nanti saya jelaskan di YouTube Dr. Gigi Wawan selanjutnya. Maka dari itu pastikan untuk nyalakan loncengnya supaya tahu info terbaru, video terupdate dari Dr. Gigi Wawan Sumantri. Video saat ini yang saya bikin adalah tanggal 26 November tahun 2023. Terus berkembang dan terus disupport oleh kalian semua. Terima kasih banyak yang sudah menonton, dan informasi ini saya harap bermanfaat buat kalian semua. Salam sehat, gigi kuat, Dr. Gigi Wawan pamit undur diri. See you.